Eh, Oke, di sini sudah. Untuk PPT belum ya? Oke, Vina. Saya kembaliin dulu hostnya. Oke Mbak, sudah saya kembaliin. Silahkan untuk presentasi. Izin Bapak, sebelumnya apakah ada share screen-nya dan teman-teman? Sudah tampil. Baik, terima kasih Bapak sebelumnya yang tadi sudah membuka perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada perkuliahan hari ini walaupun melalui Zoom. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dalam keadaan sehat selalu. Pada materi ini, kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai faktor yang mempengaruhi belajar oleh Vina Badria, saya sendiri, dan teman saya yaitu Mulia Agustina. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Mulia Agustina. Kepada Mulia Agustina dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu faktor yang mempengaruhi belajar. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Apa itu belajar? Belajar adalah adanya perubahan pada diri individu, baik dari sikap, pengetahuan, ataupun keterampilan. Faktor yang mempengaruhi belajar yang pertama, faktor internal, yaitu faktor dari dalam. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor dari luar. Next. Faktor internal adalah faktor dari dalam yang dapat mempengaruhi ialah aspek psikologis dan fisiologis pada diri seseorang. Faktor internal atau aspek psikologis yang pertama, inteligensi, kecerdasan seseorang, perhatian, keaktifan jiwa terhadap sesuatu, minat, keinginan terhadap sesuatu, bakat, kecakapan potensial yang ada sejak lahir, motivasi, dorongan. Kesiapan adalah kesiapan perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika peserta didik telah memiliki kesiapan untuk belajar, maka hasil belajar akan baik. Faktor internal fisiologis adalah aspek yang memiliki faktor kesehatan dan cacat tubuh. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. Sebaliknya, kondisi fisik yang lemah atau sakit akan menghambat tercapainya hasil belajar yang maksimal. Baik, terima kasih Mulia Agustina yang telah membacakan materi faktor dari dalam ataupun faktor internal. Kemudian selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu faktor dari luar yang mempengaruhi belajar. Faktor eksternal, faktor dari luar ini ada 3 aspek. Yang pertama yaitu dari aspek keluarga, meliputi cara orang tua mendidik anak yang nantinya akan menjadi peserta didik kita di sekolah, kemudian suasana rumah, dan yang terakhir ada keadaan ekonomi keluarga. Yang kemudian ada aspek sekolah, meliputi metode mengajar,
relasi antara guru dan siswa, kemudian ada disiplin, keadaan gedung ataupun sarana prasarana dan alat pelajaran, kemudian ada dari aspek masyarakat, yaitu bentuk kehidupan masyarakat dan teman bergaul. Itu saja materi pada hari ini yang dapat kami paparkan. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya mengenai faktor yang mempengaruhi belajar. Ada 2 tadi, faktor internal dan eksternal. Disilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Untuk sesi 1 dibuka 3 pertanyaan. Sudah ada Saudari Septiana Dewi yang telah raise hand. Kepada Saudari Septiana Dewi dipersilahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Dewi, izin bertanya kepada kelompok pemateri hari ini. Pertanyaan saya kan tadi salah satu faktor yang mempengaruhi belajar adalah minat. Nah, pertanyaan saya, jika kelak Anda atau pemateri ini menjadi seorang guru, bagaimana sih cara pemateri untuk meningkatkan atau menumbuhkan minat belajar pada siswa yang malas? Terima kasih. Baik, pertanyaannya cukup jelas mengenai minat pada peserta didik. Bagaimana caranya menumbuhkan minat siswa apabila siswa tersebut dalam keadaan malas, begitu ya, Septi? Baik, terima kasih Septi atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Ika Rahma. Kepada Ika Rahma dapat mengajukan pertanyaannya. Baiklah, terima kasih moderator. Izin bertanya mengenai di makalah pemateri ada membahas tentang faktor internal, yaitu ada motivasi atau dorongan. Nah, motivasi seperti apa sih yang akan kalian berikan jika menjadi guru nanti agar peserta didik itu dapat bersemangat belajar dan aktif cara belajarnya? Baik, terima kasih Ika atas pertanyaannya mengenai bagaimana apabila pemateri menjadi guru nantinya untuk memberikan motivasi kepada peserta didik agar peserta didik akhirnya bersemangat belajar dan aktif. Begitu Ika? Ya, begitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Ilanda Safitri, kepada Ilanda dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator atas izin untuk memberi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilanda Sapitri izin bertanya kepada pemateri, mengapa faktor psikologis berupa inteligensi sangat besar pengaruhnya terhadap belajar, dan apa solusinya jika peserta didik kurang dalam memiliki kecerdasan? Sekian, terima kasih. Baik, Ilanda Safitri atas pertanyaannya mengenai inteligensi peserta didik apabila kecerdasannya itu kurang, begitu ya Ilanda? Kurang lebih. Yes, itu. Baik, terima kasih pertanyaannya teman-teman semua. Sudah ada 3 pertanyaan, baik dari Septi, Ika, dan Ilanda. Untuk pertanyaannya Ilanda Safitri akan saya jawab langsung mengenai faktor psikologis berupa inteligensi sangat besar pengaruhnya yang telah dipaparkan di makalah. Kalau menurut saya pribadi, mungkin Bapak ataupun Ibu Saidah nanti dapat meluruskan, kan inteligensi ini mengenai kecerdasan peserta didik ya. Dan kecerdasan itu setiap individu berbeda-beda taraf tingkatannya. Kalau misalkan, kan kita sebelumnya sudah mempelajari sedikit atau menyinggung sedikit mengenai inteligensi. Ternyata inteligensi itu tidak terpatok hanya ke kepintaran di otak saja, ada yang berupa linguistik, logika matematika, visual spasial, dan lain-lain. Nah, kita mungkin dapat mengobservasi nih, sebelumnya anak ini lemahnya di bagian mana, dan anak ini pintarnya di bagian mana. Mungkin nantinya kita dapat mendorong kepintarannya tersebut, dan nantinya kita akan membantu dia di bagian mana yang dia lemah, dan kita bantu
bagaimana caranya kita menyesuaikan dengan peserta didik tersebut. Misalkan memang peserta didik tersebut kurang dalam pengetahuannya, tetapi dia terampil dalam berkata-kata atau linguistik, kita mungkin nantinya akan mengajarkan secara bagaimana yang kita mengikuti peserta didiknya gitu, ngajarinnya bertahap seberapa dia mampu, kita ajarin pelan-pelan. Mungkin kita dapat juga konseling di luar jam pelajaran. Kurang lebih begitu. Bagaimana Ilanda, apakah dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Ya, terima kasih materi, jawabannya bisa saya terima. Baik, terima kasih Ilanda Safitri atas responnya. Apabila teman-teman yang lain ingin menambahkan ataupun menyangga jawaban dari pemateri, sangat boleh sekali, dipersilahkan untuk resen terlebih dahulu ataupun langsung menyangga juga boleh. Sepertinya tidak ada. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Septiana Dewi kepada Mulia Agustina. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Septiana Dewi. Pertanyaannya yaitu, salah satu faktor yang mempengaruhi belajar adalah minat. Ketika pemateri menjadi guru, cara menumbuhkan minat peserta didik itu bagaimana ketika peserta didik tersebut malas belajar? Kepada Mulia dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Septiana Dewi. Jika saya nanti menjadi seorang guru, cara saya menumbuhkan minat siswa yang malas dalam belajar yaitu dengan cara yang pertama, guru membuat kegiatan belajar menjadi aktivitas yang menyenangkan. Apabila siswa belajar dengan perasaan senang ataupun gembira, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk menyerap materi pelajaran yang diajarkan. Yang kedua, berikan motivasi positif. Solusi malas dalam belajar yang kedua itu dengan menanamkan dalam pikiran siswa bahwa mereka mampu berbuat atau mempelajari sesuatu dengan baik. Yang ketiga, dorong siswa untuk aktif bertanya. Cara agar tidak malas belajar yang paling mudah dan efektif untuk belajar adalah aktif bertanya. Guru harus mendorongkan siswa untuk aktif bertanya dan membuat kelompok-kelompok diskusi yang dapat memberikan kesempatan semua siswa untuk bertanya. Yang keempat, atur waktu belajar. Cara menghilangkan rasa malas dalam belajar yaitu dengan mengatur waktu belajar yang efektif. Yang kelima, peka terhadap kondisi fisik dan psikis siswa. Kondisi fisik dan psikis siswa sangat berpengaruh dalam belajar. Saat siswa dalam kondisi fisik dan psikis yang segar, bebas dari rasa lelah, mengantuk, rasa lapar, gangguan penyakit, dan rasa marah, dan sebagainya, maka mereka akan lebih siap untuk belajar. Yang terakhir yaitu memberikan hadiah atau reward. Mengatasi kemalasan dalam belajar, siswa dapat dilakukan dengan memberikan hadiah. Jika siswa merasa usahanya diakui dan dihargai, semangat belajarnya secara otomatis akan meningkat. Bagaimana kepada Saudari Septiana Dewi, apakah bisa menerima jawaban dari saya? Baik, sebelumnya terima kasih pemateri. Dapat disimpulkan tadi ada 5 yang hendak pemateri lakukan ketika pemateri menjadi guru. Yang pertama itu membuat kegiatan belajar menjadi aktivitas yang menyenangkan, kemudian memberikan motivasi, kemudian mendorong siswa untuk aktif bertanya, mengatur waktu belajar yang efektif, peka terhadap kondisi fisik dan psikis siswa, serta memberikan reward kepada siswa agar siswa semakin bersemangat. Terima kasih pemateri atas jawabannya yang bisa dipahami. Baik, terima kasih Septiana Dewi atas responnya dan terima kasih juga kepada Mulia Agustina yang telah menjawab pertanyaan dari Septiana Dewi. Kepada teman-teman, apabila ada yang ingin ditambahkan ataupun disanggah dari jawaban Mulia, dipersilahkan. Baik, sepertinya tidak ada. Sebelumnya kita lanjutkan kepada pertanyaan Ika Rahma, yaitu di makalah ada membahas tentang faktor internal, diantaranya yaitu motivasi. Jika pemateri menjadi guru, agar peserta didik itu semangat dan aktif, apa yang akan kami lakukan? Jadi kalau misalkan motivasi,
karena sebelumnya kita sudah membahas tentang materi motivasi belajar, dan kita ketahui bahwa motivasi belajar pada anak SD, apalagi tingkat rendah, itu lebih kuat pada motivasi eksternal. Jadi kita yang harus nge-push anak-anak peserta didik itu agar mau belajar aktif. Nah, bagaimana caranya? Menurut kami yaitu kita membuat pembelajaran itu dengan suasana yang happy, dan kita mendorong anak-anak seperti memberikan reward, maka anak-anak tersebut akan terpancing untuk belajar dan mengingat bahwa pembelajaran tersebut tuh mengasyikkan, bukan membosankan ataupun meletihkan. Kurang lebih begitu. Bagaimana Ika Rahma? Apakah dapat menerima jawaban dari kami? Baiklah, terima kasih pemateri, jawabannya bisa dipahami. Baik, mungkin teman-teman yang lain ingin menambahkan ataupun menyanggah, dipersilahkan kepada teman-teman jika ada yang ingin ditambahkan ataupun disanggah. Baik, sepertinya tidak ada. Dilanjutkan ke sesi 2 ya, Bapak? Baik. Silakan dilanjutkan. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand. Seperti sesi yang sebelumnya, dipersilahkan untuk 3 orang yang bertanya dalam satu sesi. Sudah ada Rengganis Diladias. Kepada Rengganis Diladias, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, kita kan sebagai calon guru, nah sebutkan bagaimana cara agar membuat siswa kita nanti memiliki konsep diri yang positif, sehingga motivasi belajarnya pun tinggi. Apakah suara saya jelas pada moderator? Baik, terima kasih pertanyaannya Ganis, suaranya sangat jelas. Baik, terima kasih. Bagaimana teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh untuk raise hand. Baik, sudah ada Quratul Aini yang sudah raise hand. Bagaimana Quratul Aini? Boleh mengajukan pertanyaannya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin bertanya kepada pemateri. Pertanyaannya ialah, upaya apa yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya? Apakah bisa didengar, pemateri? Mohon maaf, Quratul Aini, apakah boleh diulangi sekali lagi? Karena suaranya sedikit kecil atau di laptop Vina yang kecil. Baiklah, pertanyaannya ialah, upaya apa yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya? Baik, pertanyaannya kurang lebih, upaya apa yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Begitu, Quratul? Ya. Baik, terima kasih Quratul Aini atas pertanyaannya. Kepada teman-teman yang lain, masih ada satu tempat bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sembari menunggu teman-teman yang lain untuk raise hand untuk bertanya, izin meminta waktu untuk mencari jawaban sebentar.
Baik, kepada Rina Ismi Awanda yang telah rasen, dipersilakan untuk bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada pemateri, bagaimana solusi yang tepat yang akan dilakukan kita sebagai guru yang bersangkutan dengan motivasi anak yang menurun terhadap pertanyaannya, bagaimana solusi yang tepat kita sebagai guru dengan memotivasi anak murid yang menurun dengan pengaruh luar seperti gadget dan teknologi yang canggih. Seperti itu. Pertanyaannya dapat dipahami, apa kurang lebih begini intinya, dalam belajar kan ada pengaruh motivasi. Nah, sedangkan anak tersebut motivasi belajarnya menurun karena ada pengaruh gadget gitu. Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Rina Ismi Awanda. Izin untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Rengganis Diladias. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Sebagai calon guru, bagaimana cara agar membuat siswa, peserta didik, kita nanti memiliki konsep diri yang positif sehingga motivasi belajarnya pun tinggi. Mengenai konsep diri yang positif itu, menurut kami kita di positif terlebih dahulu sebelum memasuki kelas, karena ada dosen yang sebelumnya memperingatkan kepada kita juga bahwa kalau misalkan sebelum mengajar, kita harus meninggalkan semua rasa kesedihan kita karena peserta didiknya nanti akan merasakan apa yang kita rasakan. Nah, jadi sebelum masuk kelas, kita itu pembawaannya harus happy dan seperti tidak ada masalah gitu. Kemudian setelah itu yang dapat kita lakukan adalah kita mengajarkan bahwa kepada peserta didik itu tidak boleh memilih-milih dalam pertemanan. Karena takutnya nanti jika berkelanjutan, peserta didik tersebut dia itu akan berlanjut ke mengolok-olok bullying, terjadinya bullying. Nah, itu kan nantinya tidak baik, menjadi hal yang negatif bagi peserta didik. Jadi kita sebelum kita mengajarkan positif kepada anak, kita terlebih dulu menjadi positif, nantinya peserta didik itu akan mencontoh kepada kita. Kemudian kita ajarkan bahwa kita harus mengajarkan bahwa semua teman itu harus ditemanin, tidak pilih-pilih. Kemudian kita tumbuhkan rasa cinta terhadap dirinya sendiri, tidak membanding-bandingkan. Mungkin membandingkan itu boleh, tapi terkadang diri kita sendiri yang besar saja, membandingkan itu dalam hal yang tidak baik membuat kita itu ngedown gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita tuh mengurangi perbandingan yang nantinya akan memunculkan hal-hal yang tidak baik begitu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan ataupun menyangga jawaban dari Vina yang sebelumnya. Mungkin nanti Bapak boleh meluruskan kembali jawaban dari kami. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditambahkan ataupun disanggah dari jawabannya Vina? Baik, sepertinya tidak ada. Bagaimana Ganis? Apakah menerima jawaban dari kami? Baik, bisa diterima berarti lebih ke melakukan hal yang positif terlebih dahulu. Kita menurut kami itu intinya tuh kita jadi yang positif terlebih dahulu, nantinya akan dicontoh oleh peserta didik, dan setelah kita udah mampu menjadi positif, kita ajarkan hal-hal kecil yang positif dan nantinya itu dapat continue ke anak gitu. Baik, terima kasih pemateri. Jawabannya bisa diterima. Baik, terima kasih Ganis atas responnya. Selanjutnya kepada Mulia Agustina dapat menjawab pertanyaan dari Qurratul Aini. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Qurratul Aini. Pertanyaannya yaitu, upaya apa yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Yang pertama, dengan cara menerangkan kepada siswa tentang materi yang
akan dipelajari. Seorang guru harus mampu menerangkan kepada siswa tentang apa yang akan dipelajari. Yang kedua, mengajar dengan kalimat yang mudah dipahami. Seorang guru harus menjelaskan materi dengan bahasa yang bisa dipahami oleh siswanya. Bagaimana kepada Qurratul Aini? Apakah bisa menerima jawaban dari saya? Baiklah, terima kasih kepada Saudari Mulia. Jawabannya bisa diterima. Baik, terima kasih Mulia Agustina yang telah menjawab pertanyaan dari Qurratul Aini. Dan terima kasih atas responnya Qurratul Aini. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditambahkan ataupun disanggah dari jawaban Mulia Agustina tadi? Izin moderator, Iya, Sekti, sedikit menambahkan jawaban dari Mulia Agustina. dipersilahkan. Menurut saya, upaya yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, di mana proses pembelajaran itu kan sama-sama kita ketahui, guru itu sangat berperan penting, di mana guru menjadi pengelola di dalam proses pembelajaran. Jadi, upaya yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, salah satunya yaitu meningkatkan atau guru mengelola kelas dengan baik, kemudian guru mempersiapkan diri sebelum mengajar, kemudian guru juga dapat meningkatkan keterampilan diri, kemudian pengetahuan dia, sikap dia, di mana semakin guru pengetahuannya itu meningkat dan keterampilannya meningkatkan, otomatis nanti apa yang disampaikan juga semakin baik, semakin bagus, semakin banyak. Kemudian guru juga dapat meningkatkan profesionalisme dia, sehingga semakin profesional guru, maka semakin baik dia dalam pembelajaran, sehingga nantinya proses pembelajaran itu akan bertambah kualitasnya. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Septiana Dewi atas penambahannya. Bagaimana teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan lagi kembali ataupun menyangga jawabannya? Baik, jika tidak ada, dilanjutkan pertanyaan dari Herlina Ismiawanda. Pertanyaan Herlina Ismiawanda tadi yang Vina tangkap itu bagaimana sih solusi kita sebagai guru nantinya apabila kita itu bertemu dengan peserta didik yang motivasi belajarnya turun karena dia fokus ke gadget gitu ya, Lin? Benar gitu. Menurut Vina, karena kita memang sedang di era digital, mungkin nanti Bapak bisa menambahkan ataupun meluruskan. Vina berpikiran tadi atas pertanyaan Herlina langsung terlintas bahwa kita jadikan HP tersebut yang tadinya kegunaannya bagi peserta didik adalah game, mungkin untuk tingkat atas ya, 3, 4, 5, 6 gitu, itu kita bisa jadikan HP tersebut untuk menjadi media belajar bagi dia. Nantinya kan secara tidak langsung itu memotivasi dia untuk belajar. Wah, kenapa ini? Kok tiba-tiba ibunya boleh suruh bawa HP ke sekolah, tapi tetap dengan pengawasan kita. Mungkin misalkan anak-anak sekarang memang sudah sangat luas memegang HP menurut Vina, karena Vina menemui anak-anak di kompleks ini sangat-sangat hebat lah dalam menggunakan HP walaupun umurnya memang sangat-sangat dini sekali. Itu kita bisa jadikan bahan untuk jadi media belajar. Misalkan nantinya sekedar hanya HP itu dibawa, kemudian misalkan
wawancara antar teman, misalkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ataupun mereka nantinya bisa kita jadikan HP tersebut kita peserta didik kita bawa belajar study tour di luar sekolah. Nantinya mereka akan memfoto ataupun merekam kan HP itu nantinya bukan menjadi bahan yang untuk menurunkan pelajaran, tapi itu malah mendukung dalam proses belajar. Kurang lebih itu aja sih jawaban dari Vina. Mungkin teman-teman yang lain ada yang memiliki jawaban lain ataupun ingin menambahkan jawaban dari kami, dipersilakan. Bagaimana Herlina Ismiawanda atas jawabannya? Apakah bisa diterima? Iya, bisa diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih Herlina atas responnya. Baik Bapak, sudah ada 6 pertanyaan 2 sesi. Apakah dilanjutkan atau bagaimana Bapak? Baik, kita cukupkan saja ya. Ini saya mau jelasin terlebih dahulu. Nanti kita diskusi. Oke, terima kasih Mbak. Bisa ditutup terlebih dahulu untuk pematerinya. Baik, terima kasih Bapak. Izin menutup. Kesimpulannya yaitu belajar adalah adanya perubahan pada diri individu, baik dari sikap, pengetahuan, ataupun keterampilan. Kemudian adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu ada 2. Yang pertama itu dari faktor internal dan yang kedua itu dari faktor eksternal. Adapun faktor internal itu meliputi dari aspek psikologis dan fisiologis. Psikologis itu tersendiri berupa ada tadi kecerdasan, minat, bakat, serta motivasi. Sedangkan fisiologis itu lebih kepada fisik peserta didik tersebut. Kemudian untuk faktor dari eksternal ada 3 aspek. Yang pertama dari aspek keluarga, aspek sekolah, dan aspek masyarakat. Aspek keluarga itu tersendiri meliputi dari aspek cara orang tua mendidik anak, kemudian suasana rumah, dan keadaan ekonomi keluarga yang dapat mempengaruhi proses belajar. Kemudian aspek sekolah itu diantaranya meliputi metode mengajar guru, relasi antara guru dan siswa, kedisiplinan, sarana dan prasarana, serta alat pelajaran. Yang terakhir ada aspek dari masyarakat, meliputi bentuk kehidupan masyarakat, serta teman bergaul. Cukup sekian materi dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kekurangan, serta ada kalimat ataupun pengucapan yang terbata-bata, dan kesalahan pengetikan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Vina dan teman-teman semua yang sudah aktif ya pada pertemuan kali ini. Nah, tadi sangat menarik ya, diskusinya juga sudah aktif, teman-teman semua bisa merespon dengan baik. Nah, kita membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar. Tentu sebelum kita masuk ya, ini tadi materinya ada 2 faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Nah, tentu kita sudah tidak asing lagi jika faktor internal adalah faktor yang ada di dalam diri, kemudian jika eksternal itu di luar diri seorang siswa tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke situ, di sini kita harus paham terlebih dahulu teman-teman bagaimana sebenarnya untuk mengetahui faktor-faktor tersebut. Nah, kita sebagai seorang guru nantinya dituntut untuk bisa memahami karakter. Nah, beda ya karakter dengan hal lain. Contohnya misal intelijensi atau kemampuan kognitif, nah, kemudian afektif dan psikomotor. Nah, itu semua terbentuk dari karakter peserta didik. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara mengatasi faktor internal maupun eksternal ini? Nah, tadi teman-teman sudah banyak sekali diskusi banyak, namun sebenarnya teman-teman paham nggak sebenarnya apa yang menjadi permasalahan anak saat ini atau permasalahan yang paling familiar pada anak saat ini. Nah, di sini saya akan membuka sistem diskusi. Untuk Mbak Vina bisa saya dijadikan host lagi?
Oke, sudah ya. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Di sini teman-teman apakah sudah bisa melihat PPT saya? Sudah, Pak. Bapak, Oke. sudah. Nah, tadi Mbak Vina tadi sudah menjelaskan ya mengenai di sini ada faktor internal, kemudian eksternal. Nah, kemudian di sini nanti akan saya jelaskan juga faktor pendekatan belajar dan juga di sini. Nah, di sini yang saya ingin teman-teman analisis terlebih dahulu sebelum kita menemukan sebenarnya faktor internal ataupun eksternal yang ada di dalam anak yang kita ajar. Nah, di sini kita harus mengenali permasalahan yang familiar pada anak, khususnya untuk SD atau MI. Nah, dari sini teman-teman ada nggak yang mungkin familiar untuk saat ini? Apa sih permasalahan anak? Bisa sebutkan satu orang? Nanti kita semua gabungkan semuanya. Jadi nanti kita bisa menelaah sebenarnya ini nih permasalahan anak nih bagaimana cara mengatasi solusinya. Oke, ada yang tahu nggak apa permasalahan yang familiar saat ini? Salah satunya mungkin anak yang malas belajar, Pak. Oke, catat ya. Malas. Oke, ada lagi nggak? Teman-teman. Cengeng atau pemalu, Pak? Pemalu. Oke, ada lagi? Ada lagi teman-teman? Kalau takut dimarah sama pemalu itu sama nggak, Pak? Takut salah. Takut. Iya, lebih ke takut salah. Dia itu punya, tapi dia itu nggak bisa ngungkapin gitu. Oke, takut berarti. Oke, ada lagi? Permasalahan Faktor bullying. apa? Faktor bullying. Bullying. Kemudian Bullying. Oke, Kalau hilangnya rasa percaya diri kepada anak, Pak? boleh. Percaya diri. Lagi? Sepengetahuan kalian ya, nggak apa-apa, jangan takut salah. Nanti kita petakan sebenarnya bagaimana cara mengatasinya. Nah itu. Oke, ada lagi? Stres, Pak? Stres itu lebih ke, oke, bisa juga. Stres. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ayo. Kalau kurangnya dukungan orang tua terhadap pembelajaran anak, Pak? Kurang dukungan, kurang perhatian orang tua. Perhatian orang tua. Terlebih ke orang tua. Oke. Ada lagi? Terlalu manja juga bisa nggak, Pak? Bisa. Manja. Oke, ada lagi? Tidak disiplin mungkin, Pak. Kurang disiplin. Ya. Disiplin. Nah, teman-teman, ini kita di sini ada banyak sekali permasalahan familiar. Dan ternyata permasalahan familiar ini masih banyak lagi, teman-teman. Contoh, anak sekarang mungkin banyak nggak yang obesitas? Maksudnya gendut, kurang sehat. Gitu. Kalau yang Vina lihat, ya di sekolah. Tapi lebih ke sekolah swasta sih, Pak, yang Vina lihat. Kalau di negeri masih tidak terlalu terlihat obesitas. Ya. Masih di bawah rata-rata. Terkadang juga itu karena faktor makanan, walaupun sebenarnya dia tidak obesitas, tetapi dari segi fisik kemudian bentuk tubuh dia nggak sehat gitu. Nah, itu kan bisa menjadi permasalahan. Nah, terus apalagi yang biasanya teman-teman ketahui? Selain yang sudah jelaskan, ada lagi nggak? Kalau pengaruh gadget, Pak? Bisa, gadget. Apa lagi? Kurang gizi mungkin, Pak. Oke. Stunting. Gizi. Nah,
Banyak ini. Ada lagi? Keterlambatan berbicara kali, Pak. Keterlambatan. Ada nggak bahasa yang sederhana lagi? Speech delay. Apa? Speech delay deh sih Pak, kalau misalkan lebih gitunya. Tapi sama aja sih artinya. Iya, sama aja. Dia lebih ke apa ya? Ada tipikal siswa itu yang memang dia harus diam gitu. Dia nggak mau banyak bicara. Tetapi ketika kita tanya atau mengerjakan soal, itu bisa. Nah, itu ada juga tipe-tipe anak yang seperti itu. Kurang, dia mungkin lebih ke kurang percaya diri. Percaya diri dalam berbicara. Diri dalam berbicara. Oke. Pak, tapi kalau untuk yang speech delay itu emang menghambat nggak sih Pak kalau dalam pelajaran? Sangat menghambat. Dan itu harus diketahui faktor apa yang menghambat itu. Karena Vina kemarin, sedikit cerita, Vina ada tugas observasi dan Vina menemui peserta didik kelas 3, ngomongnya itu sangat-sangat gabung di setiap kata. Dan itu sulit dipahami. Betul. Itu memang jadi ini juga itu permasalahan. Oke, ada lagi nggak? Diskriminasi Pak, kayak misalnya kulitnya hitam gitu, nanti pasti kan diejek sama kawan-kawannya, diskriminasi. Dia masuk bullying ya? Iya. Oh iya. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Nggak apa-apa, ini kita analisis semua, nanti ketika udah ketemu kita enak, oh ternyata faktornya itu yang mempengaruhi ini, dan ini loh cara mengatasinya. Gitu. Oke, ada lagi nggak? Permasalahan ini terpatok dari anak atau boleh dari guru sih Pak? Anak. Karena kita fokus materi kita di anak. Dalam proses belajar ya Pak? Iya. Kalau rabun Pak, kan bisa sekali itu masuk di penglihatan. Itu kan mempengaruhi faktor belajar. Faktor. Ada lagi? Penglihatan? Oke, pendengaran. Nah, ada lagi enggak? Oke, cukup ya. Ada lagi? Sepertinya cukup, Pak. Apakah kesehatan gigi berpengaruh? Berpengaruh kayaknya, soalnya di setiap SD itu kelihatannya selalu ada orang puskesmas yang untuk cek gigi. Oke, kesehatan gigi ya. Ada lagi nggak? Oke. Sudah? Ada lagi? Kalau lambat dalam menangkap pelajaran, Pak? Itu lebih ke apa ya tadi? Belum ya? Kurang percaya diri dalam berbicara. Lambat. Oke, kita masukkan. Oke, kita cukupkan dulu ya, karena ini yang masalah yang familiar ya. Ingat, ini adalah permasalahan yang familiar. Artinya, dari kasus-kasus masalah ini, itu pasti sering ditemuin di SD maupun di MI. Nah, kita harus bisa mengenali terlebih dahulu, teman-teman. Ternyata faktor internal dan eksternal itu, jika kita salah mengklaster atau salah memisahnya, yang mana internal dan mana eksternal, itu juga akan fatal dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
Nah, jadi seperti itu. Nah, oke, faktor internal. Oke, pertama kita membahas tentang faktor internal. Faktor internal itu psikologis yang pertama. Nah, meliputi kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya faktor internal yang di sini apa saja yang mempengaruhinya. Nah, di sini contoh psikologis. Nah, tadi teman-teman sudah menjelasin tuh. Nah, contohnya apa saja? Yang pemalu tadi termasuk psikologisnya, Pak. Yang apa? Yang pemalu tadi sifat tidak open tadi termasuk psikologisnya, Pak. Bisa. Oke. Pemalu. Nah, itu dia masuk psikologis karena itu ada di dalam internal ini dia. Jasmani dia. Oke. Oke, ada lagi selain pemalu contohnya? Penakut. Oke. Malas. Ada yang bisa nggak? Ada yang bisa jelasin nggak psikologis itu apa? Psikologis itu yang berkaitan dengan kejiwaan atau kepribadian seseorang gitu, Pak. Kepribadian. Iya. Kepribadian ya. Oke, kalau fisiologis? Lebih ke fisik seseorang. Oke. Oke, betul. Oke, tadi udah dijelaskan sama Mbak Septiana. Oke. Mungkin yang lain apa contohnya faktor yang harus dikenali permasalahan di psikologis? Yang sudah dijelaskan tadi loh. Nah, ini bisa kalian foto nih. Nah, di sini mana nih yang psikologis itu yang mana? Pemalu, percaya diri itu termasuk psikologis juga, stres psikologis. Sebentar ya. Kita catat satu-satu. Apa tadi? Stres, Pak. Tadi ada ya. di situ ada stres, kurang percaya diri. Stres, pemalu sama kurang percaya diri hampir mirip ya. Jadi kita ini saja stres. Oke, ada lagi? Kurang disiplin, Pak Masud. Apa? Kurang disiplin. Kurang disiplin masuk enggak, teman-teman? Ayo, ada yang bisa? Ada yang bisa? Kurang disiplin itu kayaknya masuk ke psikologis, enggak sih, Pak? Karena kalau misalkan fisiologis tadi kan lebih kepada fisik, bukan hal-hal yang perlakuan gitu. Ayo, gimana? Karakter. Kurang disiplin masuk karakter seseorang enggak sih, Pak? Ya, dia masuk ke karakter. Oke. Kurang disiplin ya. Disiplin. Karena semua itu terjadi karena pembentukan karakternya yang kurang maksimal, sehingga daya tumbuh anak ketika kepribadiannya ada yang belum beres itu masuk ke dalam psikologis, dan jika dia tidak segera disembuhkan itu sangat berbahaya. Oke, kurang disiplin, bagus. Ada lagi nggak yang dari contoh dari teman-teman semua tadi? Manja tadi itu termasuk juga psikologis, bukan, Pak? Oke. Ini yang lain aktif kan, tapi kurang disiplin, terus manja. Oke, ada lagi? Oke, cukup ya. Kita cukupkan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang fisiologis. Apa tadi fisiologis? Rabun, kurangnya pendengaran, kemudian rabun, kurangnya pendengaran, sakit gigi, sakit gigi, apalagi sakit fisik seperti habis jatuh atau luka gitu, Pak. Oke.
Nah, apalagi? Oke. Obesitas tadi itu. Obesitas. Oke. Terus apa lagi? Ini ya, untuk clue-cluenya sudah teman-teman jelasin sendiri tadi. Oke. Ada lagi? Pak, cengeng tadi Pak masuk ke psikologis nggak Pak? Yang apa? Cengeng. Cengeng. Oke, cengeng itu hampir kurang lebih mirip lah dengan manja ya, kurang lebih. Oke. Ada lagi yang faktor fisiologis selain obesitas? Kurang gizi tadi Pak masuk di fisiologi. Apa? Kurang gizi. Kurang gizi ya. Oke. Oke, kita masukkan. Oke, sudah ya. Ini mungkin udah banyak ini. Untuk psikologis yang pertama, di sini ada pemalu, stres, kurang disiplin, dan manja. Kemudian contoh fisiologis rabun, kurangnya apa tadi? Kurang gizi ya, kurang gizi. Kemudian pendengaran, sakit gigi, sakit fisik, obesitas. Nah, oke. Selanjutnya di sini untuk faktor eksternal. Nah, sebentar. Nah, di sini ada faktor instrumental. Nah, faktor instrumental ini adalah faktor yang meliputi sarana dan prasarana. Nah, kira-kira ada belum yang ini tadi? Belum kan? Belum, Pak. Belum ada, Lingkungan sekolah mempengaruhi nggak? Mempengaruhi, Pak. Contoh, berarti di sini. Oke, apa? Fasilitas belajar. Iya, contohnya apa? Kurangnya fasilitas yang memadai. Kursi dan meja yang rusak. Iya. Oke, kursi atau meja yang rusak. Nah, oke. Lagi. Kurangnya buku bacaan untuk siswa. Kurang Perpustakaan. bacaan. Oke, siswa. Bisa. Ada lagi? Kelas yang jumlahnya sedikit termasuk tidak, Pak. Tapi peserta didiknya banyak. Kelebihan ya, kelebihan siswa. Oke, ada lagi? Bapak, atap kelas yang bocor mungkin, Pak. Lebih rusak tadi ya, hampir mirip ya. Boleh juga, misal fasilitas rusak gitu ya. Ini kita nggak ambil semua gambaran umumnya fasilitas rusak. Oke, ada lagi? Bapak, sebelumnya kan kalau sarana-prasarana tuh kantin termasuk sarana-prasarana. Kalau kantinnya berlebih atau kurang itu berpengaruh nggak sih, Pak? Kantin? Iya. Berpengaruh jelas. Itu bisa masuk di instrumental. Makanya nanti kita semua kita cluster, kita analisis, dan kita cari solusinya biar faktor ini bisa kita cari bagaimana biar permasalahan ini bisa kita selesaikan. Oke. Apa tadi? Kantin ya? Iya, Pak, kantin. Kantin yang berlebihan. Oke, ada lagi? Cukup? Oke.
Ini masuk di faktor instrumental. Nah. Ini nggak bisa di-copy. Oke, untuk faktor instrumental tadi sudah ya. Kemudian, nah, di sini ada faktor lingkungan. Nah, jadi, sebentar. Yang faktor lingkungan ini dari beberapa kursi meja yang rusak, kurang buku bacaan siswa, kelebihan apa tadi ini? Kelebihan siswa, kemudian fasilitas rusak, kantin yang berlebihan. Ada lagi nggak yang bisa masuk di ini contoh dari lingkungan? Sekolah yang jauh mungkin, Pak. Sekolah jauh. Lagi? Yang dari sini ada nggak? Bentar. Nah, yang dari sini ada nggak? Yang memang dari poin nomor 4 ini, yang masuk ke faktor lingkungan atau sosial. Ada nggak? Kelebihan siswa itu termasuk tidak, Pak? Itu masuk di sosial ini. Kelebihan tadi, dia, bentar. Dia nggak masuk di ini faktor sosial. Ada lagi? Ada nggak? Apa? Fasilitas yang rusak, Pak. Dia masuk di instrumental kalau fasilitas. Oke. Sekolah yang kotor, Pak? Itu masuk di sekolah. Itu masuk di itu masuk di sini. Sekolah yang kotor. Nah, terus kantin itu masuk sarana prasarana atau lingkungan? Yang sudah disebutkan tadi. Sarana dan prasarana ada. Lingkungan. Ingat ya, kalau instrumental itu sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Kantin berarti termasuk lingkungan, Pak. Lingkungan. Oke, sepakat ya? Sepakat enggak? Sepakat enggak? Kalau enggak, ini Bapak hapus. Sepakat, Pak, sepakat. Ini tadi siapa yang kantin berlebihan? Siapa tadi yang bilang kantin berlebihan? Vina Badriah tadi, Pak. Oh, Mbak Vina ya. Oke, Ya. Mbak Vina gimana? Sepakat enggak? Sarana prasarana enggak sih, Pak? Ingat ya, instrumental itu meliputi sarana prasarana dalam pembelajaran. Kantin berlebihan tadi Vina nyebutnya di instrumental, Pak. Instrumental. Betul. Emang kantin dalam pembelajaran ya? Kantin kan kita pernah sebelumnya membahas sama Ibu. Kantin termasuk sarana prasarana. Tapi emang masuk dalam pembelajaran? Enggak kan? Kalau misalkan di kantin banyak hal-hal yang menggoda anak, apakah anak itu enggak beli jajan, terus nyumputin, terus makan gini di bawah? Aku juga pernah melakukan itu soalnya. Oke. Jadi gimana? Masuk di lingkungan atau di instrumental? Instrumental. Oke, jadi kita sesuaikan terlebih dahulu. Oke, kantin masuk di instrumental. Pak, mohon maaf, izin off cam sebentar. Boleh. Oke. Oke, ada lagi nggak yang di faktor lingkungan? Kalau orang tua termasuk dari lingkungan nggak, Pak? Tadi sudah dijelasin ya, untuk orang tua masuknya di posisi eksternal atau internal.
ini kita lebih ke ini, teman-teman. Kita menyelesaikan faktor yang sudah disebutkan di sini tadi, yang sudah familiar. Nah, kenali permasalahan yang familiar. Oke. Nah, jadi di sini udah banyak ya untuk faktor yang instrumental tadi. Ada kursi yang rusak, kurang buku bacaan, kemudian di sini kantin yang berlebihan, kemudian fasilitas rusak, ya. Ini banyak sekali. Nah, oke, ada lagi nggak yang perlu ditambahin? Nah, kemudian ada lagi nggak? Kurang buku bacaan, Pak. Yang ini, yang lain, ada lagi nggak? Buku bacaan. Oke. Nah, ini adalah permasalahan-permasalahan sebenarnya yang familiar. Oke. Jadi cukup ya. Ini kita cukupkan terlebih dahulu. Nah, nanti teman-teman kalau sudah menjadi guru, itu hal seperti ini pola seperti ini harus dilakukan ya. Memang hal ini karena saya juga jurusan PGMI dan rumpun studi saya juga linear di PGMI, saya S2 juga membahas mengenai bagaimana metode pendekatan permasalahan anak. Nah, jadi inilah yang dipakai teman-teman untuk menentukan faktor internal dan eksternal. Nah, yang pertama ya ini psikologis. Nah, di sini psikologis meliputi kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, ini teman-teman sudah tahu. Nah, di sini contoh pemalu. Nah, biasanya kalau anak pemalu ini bagaimana cara menyelesaikannya? Biar anak tidak menjadi pemalu lagi. Karena ini memang betul akan mempengaruhi gaya belajar. Nah, kira-kira ada nggak yang tahu bagaimana cara menyelesaikannya untuk pemalu ini? Oke. Pemalu. Ayo. Ayo. Memberikan pujian kepada anak gitu, Pak? Belum ini. Sudah benar, cuman ada lagi yang mungkin bisa Mbak Herlina ini lagi selain memberikan pujian. Melatih anak untuk lebih berbicara gitu Pak di depan umum. Nah, jadi caranya itu mengajak anak untuk, nah contoh ini satu ya, ini satu cara ini menyelesaikan. Oke, berbicara di depan umum. Nah, ini jika guru ya memahami, mengajak anak untuk berbicara di depan umum. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi itu yang harus diketahui oleh seorang guru. Nah, artinya apa? Dari rasa pemalu ini, seorang guru sudah bisa menyelesaikan satu permasalahan. Nah, oh iya, orang yang pendiam, orang yang pemalu, itu kita harus berusaha untuk mengajak dia ngobrol. Nah, ketika nanti sang anak sudah mentalnya sudah terlatih untuk berbicara terus-menerus, itu akan bagus. Nah, ini adalah cara pemalu, yakni caranya mengajak anak untuk berbicara di depan umum. Nah, kemudian untuk stres. Nah, stres ini bagaimana cara mengatasinya? Kita cari stresnya itu karena apa? Karena ini masuk di internal, gangguan dari psikologisnya. Ya, kita harus cari permasalahannya. Stresnya karena apa? Mungkin faktor keluarga, faktor lingkungan. Nah, itu harus kita cari, teman-teman. Nah, itu untuk mengatasi permasalahan di stres atau di faktor internal di dalam aspek psikologis. Nah, kemudian kurang disiplin. Nah, kurang disiplin itu seperti apa sih? Nah, misal dalam berangkat sekolah, misal
dalam berangkat sekolah itu mereka sering telat ataupun kurang tepat waktu dan sebagainya. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Guru mengajarkan kepada anak bagaimana pentingnya untuk mengatur waktu. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi tugas faktor internal dan eksternal ini bukan hanya kita mengetahui saja, tetapi kita harus memberikan bagaimana langkah-langkah atau pendekatan terhadap apa yang menjadi permasalahan itu. Nah, jadi semua ini teman-teman harus bisa analisis. Nanti murid-murid yang akan diajar itu masuknya ke permasalahan apa. Nah, jadi faktor internal dan eksternal itu hanyalah rumah. Dan kemudian di klaster kembali ada faktor psikologis dan juga fisiologis. Nah, kemudian eksternal ada faktor yang tadi ada instrumental dan lingkungan atau fisik dan sosial. Nah, oke. Di sini untuk yang internal sudah paham ya untuk cara penyelesaiannya, misal stres. Nah, berarti pendekatannya harus kita dalami. Anak tuh ada permasalahan apa dalam keluarga, kemudian ada permasalahan apa dalam lingkungan. Kita tanya gitu. Kurang disiplin, nah karena faktor apa? Nah, itu harus dicari ya teman-teman ya. Oke, kemudian untuk contoh fisiologis, nah rabun, kurang gizi, kemudian pendengaran, sakit gigi. Nah, ini pihak guru itu juga harus melakukan pendekatan. Contohnya rabun, oh ternyata permasalahannya karena anak itu sering main HP. Nah, tinggal dia main berapa misal. Nah, jadi biar setidaknya jangan sampai anak itu lebih parah. Nah, caranya guru harus berkoordinasi dengan orang tua untuk bisa memperlihatkan aksi nyata kepada seorang anak agar mengurangi HP-nya dengan cara apa? Ya, mungkin mengalihkan kegiatannya dengan hal-hal yang berdampak positif. Seperti itu. Kemudian kurang gizi. Nah, kurang gizi itu juga termasuk. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Kita berkoordinasi dengan seorang orang tua untuk bisa memahami bahwa oh ternyata anak ini kurang terhadap gizinya. Maka dari itu harus dipenuhi 4 sehat dan 5 sempurnanya. Kemudian pendengaran. Nah, ini yang kemarin menjadi pertanyaan dari siapa yang kemarin, Mbak Vina atau siapa kemarin yang tanya dengan saya. Sebenarnya bagaimana sih cara menyelesaikan atau mengatasi masalah anak yang mungkin terkena gangguan, nah seperti pendengaran ataupun penglihatan dan sebagainya. Nah, itu pendekatannya individu ya teman-teman ya, jangan disamakan. Jadi kalau misalnya ada anak yang pendengarannya kurang atau gangguan, gaya belajarnya juga jangan disamakan dengan anak yang secara umum. Jadi gaya belajarnya harus melalui pendekatan individual. Nah, itu yang harus diketahui seorang guru. Jangan nanti kalian samakan, misal belajar matematika, dia nggak dengar atau ini, kalian taruh belakang atau kalian taruh tengah. Nah, kita taruh depan, kemudian ketika mereka yang lain yang normal sudah paham, yang kurang tadi kita perdalam lagi, kita jelaskan lagi secara individu. Nah, udah sakit gigi. Nah, sakit gigi juga sama. Jadi jangan sampai teman-teman itu hanya memperhatikan fisik di luarnya saja. Mereka ceria dan sebagainya. Cuman sakit gigi juga bisa mengaruhi. Makanya harus kita koordinasi dengan orang tua untuk memeriksakannya atau mencabut giginya. Nah, itu kan adalah salah satu cara-cara. Oke. Nanti teman-teman bisa catat ya untuk cara-cara mengatasi ini. Nah, kemudian sakit fisik. Sakit fisik itu tergantung juga fisik apa yang dia sakit. Nah, kemudian obesitas. Obesitas ini juga karena faktor makanan juga. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Jadi nanti bisa teman-teman klaster atau analisis. Nah, kemudian di sini juga faktor instrumental. Nah, di sini ada lingkungan fisik dan sosial. Nah, di sini untuk faktor yang pertama itu ada lingkungan, faktor lingkungan, ya, kemudian sosial. Nah, untuk instrumental di sini pertama itu ada kantin yang berlebihan. Nah, jelas teman-teman. Jadi gini ya,
Logikanya bagaimana sih seorang guru atau seorang kepala sekolah menciptakan lingkungan yang sehat di dalam sekolah tersebut? Nah, semakin banyak kantin dan semakin tidak termanajemen kantin tersebut, maka sang anak pun juga akan lebih leluasa untuk memperlihatkan konsumerisme mereka. Jadi mungkin orang tua yang awalnya ngasih anak jajan 2.000, sekarang mintanya 5.000, 6.000. Karena apa? Dari bentuk menu makanan yang ada di kantin itu banyak. Dan anak itu juga akan memiliki konsumerisme yang tinggi ketika sang guru ataupun orang tua tidak bisa melihat bagaimana makanan apa saja yang nantinya itu sehat atau yang tidak sehat. Nah, itu teman-teman ya untuk faktor misal kantin berlebihan, dan diusahakan juga dalam hal ini guru bekerja sama dengan pihak kantin untuk menyediakan makanan-makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Karena itu nanti akan mempengaruhi ya teman-teman ya. Mempengaruhi aspek dalam pembelajaran. Oke, jadi betul untuk kantin itu masuk dalam sarana prasarana yang harus dibenahi. Jangan sampai nanti kantin itu membuat anak ya semakin malas atau semakin lesu dalam pembelajaran. Oke. Nah, kemudian kurangnya buku bacaan, jelas. Jadi guru itu bukan hanya menjelaskan bagaimana apa yang menjadi isi dari pembelajaran itu, tetapi guru juga harus memahami bahwa anak juga perlu untuk membaca. Nah, seperti itu. Nanti akan berpengaruh terhadap gaya berbicara yang tadi sudah disebutkan ya. Gaya berbicara, kemudian olah bahasa. Nah, itu juga akan berpengaruh dalam pembelajaran. Nah, kemudian contoh lingkungan. Nah, sekolah jauh, sekolah kotor. Nah, ini adalah salah satu. Nah, salah satu permasalahan juga. Misal sekolah jauh. Nah, bagaimana solusinya? Nah, bagaimana solusinya? Jadi kalau misal sekolah jauh, nah kurang efektif misal dalam hal ini. Nah, itu kita harus bisa memahami bahwa anak itu ya dalam pembelajarannya tidak hanya terfokus dalam satu kelas saja atau satu ruangan saja. Nah, ketika memang enggak efektif karena sekolahnya jauh, orang tua atau guru harus bisa berkoordinasi. Siapa tahu anak ini bisa dileskan. Nah, dileskan di tempat yang terdekat. Nah, itu kan salah satu cara untuk mengatasi faktor eksternal dalam pembelajaran. Nah, kemudian sekolah yang kotor. Nah, ini tanggung jawab guru dan juga siswa. Nah, bagaimana untuk menciptakan lingkungan yang bersih? Nah, kita sebagai guru PGMI itu akan menjadi guru wali kelas. Jadi jangan sampai ketika kita mau menyiapkan pembelajaran, faktor eksternal dalam lingkungan fisik dan sosial ini mempengaruhi kegiatan belajar anak. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, untuk cara mengklaster atau menganalisis sebenarnya ini masuk ke dalam hal mana dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, seperti itu. Jadi pendekatan itu bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman nggak bingung lagi menentuin mana yang aspek fisiologis, mana yang aspek psikologis untuk yang internal. Kemudian yang eksternal, teman-teman juga nggak bingung lagi nentuin mana yang instrumental, mana yang lingkungan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dari sini gimana sudah paham untuk cara mengatasi permasalahan anak? Gimana, ada yang ditanyakan? Gimana teman-teman? Paham? Insya Allah paham, Pak. Oke, kita lanjut. Kalau paham, kita lanjut. Nah, setelah semuanya tadi sudah teman-teman ketahui, teman-teman sudah klaster mana yang fisiologis, kemudian bagaimana cara mengatasinya, kemudian yang psikologis, bagaimana cara mengatasinya, kemudian yang eksternal tadi, instrumental bagaimana cara mengatasinya, kemudian permasalahan di lingkungan bagaimana cara mengatasinya.
dikuatkan di sini. Faktor pendekatan belajar. Jadi ya faktor pendekatan belajar itu strategi atau metode pendekatan dalam mata pelajaran yang disusun secara sistematis. Makanya kita sebagai seorang guru itu sebenarnya hukumnya wajib ya mempunyai acuan rancangan pembelajaran RPP. Udah bisa buat RPP belum? Ada yang sudah bisa? Sudah yang bisa belum? Lagi belajar, Pak. Oke. Nah, nanti itu poin pentingnya ketika kalian sudah mengetahui faktor internal, eksternal. Nah, di situ faktor pendekatan belajar ini. Jadi kalian harus bisa nentuin di sini, yaitu strategi atau metode dalam mata pelajaran. Jadi setelah kalian sudah mengetahui, oh anak-anak saya di kelas ini ternyata memiliki permasalahan ini. Jadi RPP-nya nanti kalian bisa sesuaiin. Oh, ternyata metodenya saya tuh harusnya saya menggunakan metode audiovisual berbasis animasi. Nah, makanya benar kata Mbak Vina tadi. Jadi jangan sampai ketika anak itu mendapatkan permasalahan, tapi pendekatan dalam pembelajarannya itu aja. Sekali-sekali gunakan HP untuk metode pembelajaran. Contoh kemarin udah saya kasih contoh misal aktivitas belajar. Nah, itu ada di tema 3 kelas 3, misal tema 3 kelas 3 tentang materi gotong royong. Nah, kita setel tuh video Upin Ipin yang mengenai gotong royong. Nah, kita kasih mereka sebenarnya apa sih teman-teman dari anak-anak gitu. Apa sih anak-anak yang kalian ketahui tentang gotong royong ini? Misal nanti mereka jawab kerjasama, terus ini solidaritas dan sebagainya. Itu kan salah satu cara kita untuk membangkitkan motivasi anak tersebut. Nah, seperti itu. Jadi faktor-faktor pendekatan dalam belajar itu harus kita ketahui dengan cara kita menggunakan metode yang sistematis sesuai dengan RPP. Oke, teman-teman, dari sini sudah tergambar ya. Jadi untuk faktor-faktor yang mempengaruhi belajar nanti kalian bisa memahami dan bisa mengklaster. Oke, teman-teman, ada dari sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Atau masih ada yang bingung? Oke. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini masih on semua ya? Masih, Pak. Oke. Biasanya sampai jam berapa? Kalau sama Bu Saida itu tergantung sesi tanya jawabnya sama seberapa luas yang mau dibahas materi. Kalau misalkan memang sedikit, cepat selesai. Kalau memang lama, ya lama selesai. Tidak ada patokan waktu tertentu. Oke, ini untuk gambaran faktor internal dan eksternal, kemudian faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar atau mempengaruhi belajar sudah paham ya poin-poinnya dan cara mengatasinya. Sudah belum? Atau mungkin ada yang mau sharing yang udah jadi guru. Kita sama-sama cari permasalahan, kemudian kita carikan solusinya. Oke, kalau tidak ada, kemarin saya pernah minta tugas ya, tugas masalah sebenarnya aktivitas belajar. Nah, di situ ada peran orang tua. Orang tua itu masuk internal atau eksternal. Dan di materi ini sebenarnya terjawab atau belum? Terjawab belum? Sudah terjawab, Pak. Sudah terjawab, Bapak. Termasuk di eksternal. Oke, sepakat? Sepakat, Pak. Alasannya sudah tahu ya?
Iya. Alasannya sudah tahu? Oke. Karena orang tua itu adalah faktor yang mempengaruhi anak untuk bisa menjadikan karakternya itu lebih baik atau psikologis, baik dari psikologis dan fisiologis. Jadi memang benar orang tua itu masuk di eksternal karena orang tua itu mirip dengan guru, cuman dia lebih intens untuk mempengaruhi anak, bagaimana tingkah laku anak, kepribadian anak, dan seluruh yang ada di anak, baik itu aspek fisiologis maupun aspek psikologis. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya untuk materi kali ini. Saya harap nanti teman-teman ketika sudah belajar psikologi belajar ini, teman-teman bisa menjadi guru yang kreatif dan inovatif. Karena untuk menjadi guru yang cerdas saja itu kurang teman-teman, masih belum bisa memenuhi kriteria. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus memiliki kreativitas dan inovasi yang baik nantinya untuk meningkatkan 3 tujuan ya. Ingat 3 tujuan, yakni afektif, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah itu yang paling penting. Oke, dari faktor yang mempengaruhi belajar ini mungkin menurut saya sudah cukup dan teman-teman sudah memahami semua, cara mengklasternya juga sudah teman-teman sedikit ada gambaran, kemudian cara menyelesaikan masalahnya juga sudah ada sedikit gambaran. Saya harap ketika nanti kalian menjadi guru, kalian bisa menerapkan hal-hal atau yang melatar belakangi permasalahan anak bisa kalian selesaikan dengan baik. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Oke, mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Boleh silakan nanti dokumentasinya Mbak Vina. Mohon izin kepada Herlina Ismi Awanda yang sepertinya menggunakan laptop ataupun Tanita Anggun Saputri, boleh SS, karena sudah berpindah ke Zoom HP. Siapa yang mau yang mau bisa SS? Sakti atau Tanita? Tanita aja. Bisa. Oke, tunggu ya. Iya, Tan. Yang belum aktif kamera. Atau gambarnya Mbak? Udah di screen hanya 23 orang. Untuk slide 1 dan slide 2 ya, Tan? Enggak, cuma slide 1 aja, 23 orang. Oh, oke. Oke. Terima kasih, Tanita. Siap. Bagaimana Bapak? Sudah di screenshot? Mungkin nanti Tanita bisa share di grup ya, Tan? Oke. Baik, terima kasih banyak, Tan. Oke. Untuk nanti teman-teman yang bertanya, ada 6 orang ya. Nanti akan Bapak hubungi ketua Korlasnya ya. Terima kasih yang sudah bertanya. Dan terima kasih juga yang sudah aktif. Nanti akan ada reward untuk kalian. Oke, saya izin live ya. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam.